In een hartstochtelijke redenvoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Suwarno bisa berkibar ini? Lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 million ini berjuang mati berjuang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan perhentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. This afternoon, a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam... Hah? Apa benar ini? Kalau begitu, aku harus memberitahu kepada Bung Hatta dan Bung Karno. Sultan Syahrir, Soekarni, Wikasa, Darwis, Chahirul Saleh menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Soekarno menolak. Assalamualaikum, Bung. Iya, waalaikumsalam. Apakah ada Bung Karno di dalam? Iya, Kang, masih ada di dalam. Mari masuk. Silakan duduk dulu ya, biar saya panggilkan Pak Masnya. Jadi, ada apa Bung semua datang kemari? Di sini kami akan ada berita penting yang ingin kami sampaikan, Bung. Berita penting apa itu, Bung? Jadi begini, Bung. Jepang saat ini sudah menyerah kepada sekutu. Apakah ini bukan langkah yang paling baik untuk Indonesia menyatakan proklamasi? Saya tidak berhak untuk berbicara sendiri, Bung. Nanti kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir. kalau begitu kami pergi dulu. Pada Agustus 1945, sore hari, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Wikan, kita tidak boleh gegabah sendiri. Saya hanya mengingatkan, Bung, jika mereka tidak laksanakan pada malam ini, maka golongan muda akan membunuh orang yang curigai sebagai perut Belanda, sama seperti orang Ambon. Karena benar, Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan, sedangkan kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan negara Jepang dan sekutu. Jadi, kita tidak bisa bertahan tanpa kekuatan mereka.
Kita pasti bisa, Bung. Pasti bisa. Benar, Bung. Segera kita laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Tenang, ini sudah malam, tidak baik membuat keributan. Saya mengerti perasaan Bung sekalian, tapi saya tidak bisa mengambil keputusan. Karena saya tidak mau banyak korban jiwa lagi. Setelah usaha mereka gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rangas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melakukan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita culik Bung Hatta dan Bung Karno, lalu kita desak mereka agar mereka segera melakukan proklamasi? Setuju. Dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Namun, kemana kita akan membawa mereka? Ke Rengas Dengklok. Namun, Rengas Dengklok itu luas. Kemana tepatnya kita akan membawa mereka? Kita akan membawa mereka ke rumah Jiao Qisiong. Baik, saya setuju. Setuju. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00, rombongan pemuda pergi menculik Moh Hatta di kediamannya dan dibawa ke Rangas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, ada apa ini? Tenang saja, Bung. Mari ikut dengan kami. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut jika anak dan istrinya dibawa juga. Bung, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke sekarang juga. Untuk apa? Sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung, membawa Anda ke Rangas Dengklok. Kalian semua ini tidak berpikir ya, bagaimana nasib anak dan istriku? Ada apa nih Kang Mas? Para pemuda ini ingin membawaku ke Rengas Dengklok.
Lalu bagaimana denganku dengan Guntur? Masa kau meninggalkan kami? Jika kalian ingin membawaku, bawa juga anak dan istriku. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rangas Dengklok. Hatta telah sampai di Luan sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jia Kie Song. Ada apa ini? Kenapa membawaku ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi. Bung Hatta, setelah sampai di sini. Iya, apakah mereka membawa Karno dan Guntur juga? Ya benar. Sebenarnya ini ada apa? Tenang Tuhan, kemerdekaan bukan hanya tentang berteriak di jalan, tetapi ada tata negara yang harus dijaga. Jika kita gegabah, maka Jepang yang memiliki senjata akan membantai rakyat kita tentang butuh PPKI. PPKI itu buatan Jepang, Bu. Kalau kita merdeka melalui PPKI, dunia akan melihat kita sebagai boneka Jepang. Kita harus menyatakannya sekarang, sebelum Sekutu mendarat dan menganggap kita masih tanah jajan Jepang. Saya tahu Jepang Prabalan, tapi saya tidak mau ada pertumpahan darah itu. Berarti teman, saya akan menggunakan kelompok tersebut. Saya sudah bicara dengan Laksamana Maeda, Jepang memang sudah menyerah secara resmi. Lalu, apa jaminan jika kami membiarkan Bung Karno kembali ke Jakarta? Jaminannya adalah nyawa saya. Jika besok pagi, tanggal 17 Agustus, sebelum matahari terbit, proklamasi tidak diucapkan, kalian boleh menembak kepala saya. Baik, kita kembali ke Jakarta malam ini. Kita susun naskah itu di tempat yang aman. Rombongan tiba di Jakarta. Meski di rumah seorang perwira Jepang, tempat ini dianggap paling aman dari patroli Angkatan Darat Jepang yang ketat. Di ruang makanan inilah sejarah dunia akan berubah. Baik, kita mulai. Bagaimana kalimat pertamanya? Menurut saya, kita harus menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Bagaimana dengan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu bagus. Perlu ada kalimat mengenai pemindahan kekuasaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama. Padat dan tidak memperhitungkan
Ini draftnya. Jadi siapa yang akan menandatangani? Saya usulkan semua yang hadir di sini menandatangani, seperti deklarasi kemerdekaan Amerika. Tidak, Bu. Jangan semua. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja. Atas nama bangsa Indonesia, itu lebih menunjukkan kewibawaan. Baiklah, Sayuti Meli, tolong kamu ketik dan ubah beberapa kata agar terlihat lebih resmi. Matahari mulai naik. Ratusan orang sudah berkumpul di depan rumah Soekarno. Suasana sangat tegang karena tentara Jepang mulai berpatroli dengan senjata lengkap. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Proklamasi hanya berlangsung singkat, tidak lebih dari 1 jam. Namun, dampaknya adalah kebebasan bagi jutaan jiwa yang telah dijajah selama ratusan tahun. Perjuangan belum berakhir, namun mulai hari itu, bangsa Indonesia tidak lagi merangkak. Ia berdiri tegak menghadapi dunia.
sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nippon, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Nippon ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.